Alhamdulillah kita sudah berhasil menuntaskan ibadah Ramadan pada paruh pertama. Sudah separuh muncul. Mudah-mudahan ibadah kita diterima, betul-betul bisa mendatangkan rahmat Allah, maghfirah Allah, nantinya aibun minan nar. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77 sebagaimana telah kami bacakan tadi, memberikan amanah kepada kita. Yang pertama, agar kita mau serius untuk mencari pahala sekaligus kemaslahatan sekaligus keberhasilan akhirat kita dengan memanfaatkan anugerah Allah, pemberian Allah yang kita terima di dunia ini. Yang kedua, Allah juga mengamanai kita agar kita jangan pernah untuk melupakan bagian kita, peruntungan kita, kemuliaan kita di dunia. Yang ketiga, agar kita betul-betul mau untuk menebar kebaikan. Dan yang keempat, wanti-wanti Allah melarang kita untuk membuat kerusakan di muka bumi. Jadi biang kerok, tukang merusak jangan, sukertani negoro jangan, tapi jadilah bagian dari solusi bukan perusak. Selanjutnya dari ayat ini ada yang perlu kita tangkap, bahwa kita di dunia ini harus betul-betul proporsional di dalam memandang dunia dan akhirat. Artinya dua-duanya harus kita tempuh, harus kita isi, kita manfaatkan, yang mengantarkan kita bisa selamat, sukses, mulia baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi kita harus proporsional. Artinya apa? Bobot orientasi bidikan kita untuk bahagia, selamat, pahala akhirat harus lebih baik ketimbang bidikan kita untuk sukses di dunia. Itu bisa dilihat dari style gaya bahasa Al-Quran itu. Kalau untuk menggapai sukses akhirat, Allah memerintah carilah. Tapi kalau untuk dunia, Allah yang mengatakan jangan dilupakan. Ini tentu kita memahami kalau begitu bobot orientasi kita harus lebih pada akhirat. Nah, untuk sukses kita dunia dan akhirat, maka sebenarnya Allah telah memberikan predikat tugas kepada kita di dunia ini. Ada tugas penting yang harus kita emban secara baik. Pertama, kita diberi predikat atau tugas sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Hal itu jelas difirmankan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ayat ini semestinya harus berani kita pahami bahwa kalau begitu di dunia ini setiap gerak langkah kita, aktivitas kita harus diupayakan bisa bernilai ibadah. Baik itu gerak pikir kita, hati kita, lisan kita, tangan kaki kita, hendaknya harus berbuah ibadah, berbuah pahala. Apa bisa? Bisa. Kenapa? Karena ibadah itu ada yang makhluk, ada yang ghairu makhluk.
Ya rumah toh, kita melakukan apapun kalau didasarkan dua syarat bisa menjadi ibadah. Syarat pertama kita punya iman, sudah punya iman kita ya. Yang kedua kita niat. Mau melakukan apapun, tolong jangan pernah lupa niat. Ya ini yang jadi masalah. Kenapa? Kebanyakan orang itu mantan itu suka lupa niat. Wong jelas-jelas melakukan hal yang positif kok ora niat. Ini padahal niat itu menjadi kunci keabsahan sebuah amal. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. An-niyatu khairun min amalihi. Niat lebih penting, lebih baik ketimbang perbuatan itu sendiri. Maka tolong jangan pernah lupa niat. Arep ning sawah macul tolong niati usul ibadah lantaran macul supaya makin entuk rezeki diluki ngopeni keluarga ben keluarga padha rusole ibadah, rusole belajar dan seterusnya. Jadi ibadah. Nah, satu ketika Rasul itu memberikan pejangan kepada para sahabat bahwa kita itu bisa mendapatkan nilai ibadah dalam melaksanakan apapun. Yang itu kemudian dibikin lagu oleh Nasidaria. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah, bagi yang beriman semua jadi ibadah. Rasul sahabat bertanya, Rasul mosok gitu, ming turu nang omah kok ganjaran iki. Rasul balik bertanya, lho umpamane kowe ling turu ora ning omah, malah karo wanita liya njur piye? Oh, ngoten ya. Kowe tetep turu ning omah karo bojomu ganjaranmu. Nah, selanjutnya supaya kita bisa sukses menjalankan fungsi tugas sebagai hamba Allah, kita dituntut harus memiliki sifat-sifat mulia yang mendukung kita bisa jadi hamba Allah yang baik. Apa saja itu? Kita harus jadi wong sing bersifat taat, patuh, tawadhu, manut, berserah diri, gelem diatur, ora sombong. Itu nanti kita bisa menjadi hamba yang baik. Tapi kalau sifat itu tercerabut dari diri kita, jangan pernah kita berharap menjadi hamba yang baik. Gua biarin ngeyel, dikonangel, orang lebih patuh-patuh sama sekali, nggak bisa jadi hamba yang baik. Kemudian yang kedua, kita ditugasi oleh Allah dengan predikat sebagai Khalifatullah fil ardh, sebagai wakil Allah yang harus memakmurkan dunia. Hal itu ditegaskan ada dua surat penting yang ayat penting yang kami sampaikan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat kedua, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Di kita ini kan didesain oleh Allah, dijadikan sebagai khalifah, wakil Allah di dunia untuk membuat kemakmuran. Yang kedua, kita itu diciptakan dari tanah, ditugasi untuk membuat makmurnya tanah dunia. Itu ayat yang menjadi dasar mengapa kita menjadi khalifah. Nah, untuk kita bisa menjalankan tugas ini dengan baik, maka kita juga harus mengusung sifat-sifat mulia yang bisa mendukung tugas kita sukses. Apa itu? Untuk menjadi khalifah fil ardh, menjadi pemimpin, kita harus mempunyai sifat apa? Peran harus berani. Kalau nggak berani, kita nggak bisa ngatur. Maka kita doakan Pak Prabowo ini berani, Pak Presiden berani,
bisa beres dunia negara ini. Tapi kalau nggak berani kalah kalau jadi mafia-mafia ya jangan pernah urusan. Kemudian apa lagi? Jujur, amanah, kreatif, inovatif, peduli. Ini perkara supaya kita langsung menangkap kepedulian kita tinggi itu bisa jadi Khalifatul Rasul dengan baik. Tapi kalau sifat itu tidak kita miliki, ya kita nggak bisa lagi Khalifatul Rasul dengan baik. Nah selanjutnya Bapak Ibu jamaah Allah, selanjutnya untuk bisa sukses dua-duanya, dunia sukses, akhirat sukses, kita juga harus bisa menempatkan diri, bisa memposisikan diri, bisa memandang secara bijak tentang apa itu dunia, apa itu akhirat dengan baik. Nah, jabarannya begini, yang pertama kita harus mau untuk memandang bahwa dunia ini adalah anugerah Allah yang harus kita manfaatkan, kita rawat, kita berdayakan dengan baik untuk menunjang sukses kita menjalankan tugas sebagai hamba Allah sekaligus sebagai Khalifatullah bil ardh. Bahkan dalam hal ini Allah sangat murah memberikan kepada kita semua alam semesta ini boleh kita manfaatkan, tetapi untuk kebaikan. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah itu menciptakan untuk kamu apapun yang ada di dunia. Seluruhnya silakan dipakai. Tetapi memahami masalah ini jangan kebablasan. Ngopo? Wis didhawuhi Gusti Allah dunia kabeh itu dimanfaati kok. Lalu melakukan eksploitasi, penguasaan yang tidak ada batas, monopoli, nabrak-nabrak hak wong liya. Jangan. Karena ada jutaan bahkan miliaran orang yang diberi hak sama untuk memanfaatkan dunia ini. Maka negara campur tangan buat aturan-aturan. Kok terus beli wong liya barang di gasol ya itu. Ada aturan-aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memposisikan bahwa dunia ini adalah wasilah, bukan ghoyah. Dunia ini adalah perantara, wahana, sarana untuk menuju tujuan akhir. Ghoyah kita apa? Ridho Allah, di akhirat masuk surga. Tujuan yang akhir itu. Makanya Rasul wanti-wanti ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu merupakan tempat untuk menanam. Adapun panennya itu di akhirat. Walaupun demikian, boleh juga kita nyicil panen di dunia. Ingat, nyicil ya. Jangan sampai dunia jadi tujuan sehingga panennya lebih panen dunia. Kalau panen di dunia itu tidak seberapa, kenikmatan yang semu. Tapi nikmat yang sesungguhnya bisa di akhirat. Maka monggo di dunia ini banyak berbuat kebaikan, nanti hasilnya lebih kita harapkan kita panen di akhirat. Tetapi sayang seribu sayang, banyak orang widomartani itu yang barangkali karena terbiasa hidup serba instan, bakmi, mie instan, makanan cepat saji. Akhirnya apa? Karena kebiasaan itu lalu di dunia ini karpe lek arep dinikmati kabeh. Nah, maka monggo tolong kita bersabar, janganlah kita memanen tanaman kita di dunia hanya untuk dunia ini. Harus banyak yang kita investasikan untuk membidik akhirat besok. Walaupun bolehlah
kita menjadi orang sukses di dunia, monggo. Tetapi kesuksesan itu jangan hanya dinikmati di dunia. Kita jadi orang pinter, monggo. Jadi orang kaya boleh. Jadi orang berkuasa, monggo. Tapi kepinteran, kekayaan, kekuasaan dipersembahkan untuk kemaslahatan umum, untuk ibadah agar besok bisa dipakai di akhirat. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Tua ataupun muda, miskin ataupun kaya, semua pastikan mati jua. Kemewahan alam dunia hanyalah tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai kau terpedaya olehnya. Bang Haji Romahirama. Nomor 3 kok. Nomor 3, kita harus sungguh-sungguh bekerja itu, beramal itu di dunia. Dunia yo serius, akhirat yo serius. Maka ada sabda yang mengatakan, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Kamu harus serius bersungguh-sungguh bekerja untuk sukses duniamu. Hendaklah kamu punya anggapan akan hidup selama-lamanya. Wong ini harapan hidup masih lama kan, semangat dan begini. Tetapi ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Tapi kamu juga harus serius bekerja keras untuk sukses akhiratmu. Punyalah anggapan bahwa kamu akan mati besok. Orang itu kalau sudah di limit, di batas akhir, semangat ibadah itu harus ngejar mati. Itulah dua-duanya harus serius biar dunia akhirat cekal. Yang keempat, kita harus betul-betul mau menghindarkan diri dari malapetaka akibat kita terlalu condong kepada dunia sampai batas benci akhirat. Tidak boleh. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Syekh Syakib Arsalan pernah ditanya oleh murid, Syekh, mengapa ya kok orang Islam itu tidak maju-maju sementara Barat itu maju? Jawaban beliau ada tiga penyebabnya. Pertama apa? Orang Islam itu hubbul adawah, senengane golek musuh. Nek wis di musuh sing ado sing tidak dimusuhi. Adine kakane sedulure dimusuhi. Nomor 2, karena orang Islam tidak mampu untuk mensinergikan, merajut potensi orang Islam. Dong laku dewe-dewe dikoordinasi, diorganisasi angel, buka lapak dewe-dewe. Nomor 3 apa? Nomor 3 karena hubud dunia wa karahiyatul maut. Orang Islam pun juga terlalu cinta kepada dunia sampai benci akhirat. Saking benci akhirat, kepikir orang mau benci. Maka tidak pernah ada rencana atau kegiatan untuk berinvestasi, untuk mencari sanggupnya akhirat. Tidak pernah di sini. Benci kartu udah terus yang dunia lagi mati. Loro tambah ke, maksudnya yang dibaik, biaya yang baik, tandani. Itu bahaya. Kemudian yang kelima kita harus menjadikan sukses dunia kita itu untuk mendukung sukses di akhirat. Rasulullah memberikan pejangan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, orang pintar, siapa? Orang yang mau untuk mengendalikan nafsunya dan amal perbuatan di dunia itu ditujukan untuk menggapai hidup sukses hidup setelah mati. Itu orang sukses. Kalau yang dituju itu nanti bahagianya di hidup setelah mati, perlu kamu ingat masih ada 2 alam lagi loh kita ini, alam barzakh dan alam akhirat.
Kalau perbuatan kita itu lebih diarahkan untuk membidik sukses di alam barzakh dan alam akhirat, itu jos namanya, orang pinter. Tapi kalau hanya untuk membidik sukses dunia, enggak pinter. Berarti yang dua lepas. Padahal alam barzakh itu bisa ribuan jutaan tahun. Mau Nabi Adam masih di sana, maka dicari. Yang kedua, akhirat itu abadi, nikmatnya luar biasa. Itu yang harus dicari itu. Jangan kenikmatan yang rapi di dunia itu. Orang pintar. Nah, oleh karena itu, monggo sekali lagi kita harus bisa memposisikan dunia akhirat ini agar bisa sukses kedua-duanya dengan proporsi yang berbeda, dengan bobot yang berbeda. Dan kita memang sudah diajari oleh Rasulullah, oleh para ulama, agar kita membidik dua alam itu sukses dunia dan akhirat. Maka donga yang tidak pernah lepas, setiap donga mesti kita panjatkan. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu teruskan. Donga satu jagat itu luar biasa. Dan mudah-mudahan sukses dunia, sukses akhirat. Allahumma amin. Diawali pantun, diakhiri pantun. Bertamasya mengendarai bendi, berbekal bakpia enak dimakan bersama keluarga. Jamaah Masjid An-Nur memang baik budi. Di dunia semoga bahagia, di akhirat pun masuk surga. Amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum